Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sampai hari ini diberikan rahmat, kesehatan, hidayahnya, rezeki yang berlimpah. Sholawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, dan semoga nantinya kita semuanya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Aisyah dan perempuan yang berbahagia, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan perempuan sebelum Islam datang? Di masa jahiliyah, perempuan dipandang rendah, tidak memiliki hak, tidak dihargai. Bahkan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Namun semuanya berubah. Melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, perempuan diangkat derajatnya, yang dulu dihina menjadi mulia, yang dulu tidak dianggap menjadi sangat dihormati. Islam datang membawa cahaya bahwa perempuan adalah manusia mulia, yang memiliki hak, memiliki peran, dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Syawal, bulan kemenangan, bulan kembali kepada fitrah. Namun, kemenangan sejati bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan dalam membagi diri, termasuk dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dalam berilmu beberapa derajat. Ini adalah janji Allah bahwa ilmu akan mengangkat derajat kita, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan Allah mengajarkan kepada kita dalam Quran Surat Toha ayat 114 yang artinya, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Artinya, belajar adalah perjalanan seumur hidup. Tiada kata berhenti, tiada kata terlambat. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Artinya, perempuan punya hak sekaligus kewajiban untuk berilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejarah Islam telah melahirkan perempuan-perempuan yang luar biasa. Kita mengenal Aisyah radhiyallahu anhu, seorang perempuan yang menjadi guru para sahabat, meriwayatkan ribuan hadis, dan menjadi rujukan ilmu hingga saat ini. Kita juga mengenal Khadijah radhiyallahu anhu, perempuan sukses, cerdas, dan berakhlak mulia, penopang dakwah Rasulullah dengan harta dan hatinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Perempuan kuliah, mulai S1, S2, dan S3, bahkan sampai profesor. Ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Namun, apakah kita semua sudah mendekatkan diri kepada Allah? Apakah ilmu kita bisa membawa kita dekat dengan Allah, atau hanya menjadi kebanggaan dunia? Ibu-ibu yang berbahagia, ketahuilah, perempuan yang berilmu pahalanya luar biasa. Setiap ilmu yang diajarkan kepada anaknya menjadi pahala yang terus mengalir. Setiap akhlak baik yang ditanamkan menjadi amal jariah yang tiada terputus. Dan seorang ibu yang baik yang mendidik anak dengan iman dan akhlak, maka setiap doa anaknya, setiap keberhasilan anaknya akan menjadi pahala baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa ketika manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3 hal, dan salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perempuan berilmu bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang peran. Dari seorang ibu yang beriman, dari seorang ibu yang berilmu, lahir generasi yang hebat. Dimanapun perempuan berada, dimanapun perempuan mempunyai peran, asalkan dia bisa bermanfaat, bisa menyebarkan ilmunya dengan baik, maka ibu yang berbahagia semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Rumah kita adalah madrasah pertama dan kita adalah guru utamanya. Maka hadirkan perempuan yang berbahagia, perempuan yang solihah di rumah kita masing-masing. Maka
dimanapun kita bisa punya peran di luar rumah. Jadikan kita menjadi pribadi yang bisa dicontoh, menjadi teladan yang baik, dan tentunya menjadi perempuan yang dimuliakan. Sebagaimana tujuan Islam hadir di awal untuk memperbaiki akhlak manusia, dan salah satunya adalah mengangkat derajat kaum perempuan. Di bulan Syawal ini, mari kita perbarui niat. Belajar bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk menjadi bermanfaat. Belajar bukan untuk pujian manusia, tetapi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teguhkan tekad menjadi perempuan berilmu, beriman, dan berperan. Karena perempuan hebat bukan hanya yang tinggi pendidikannya, tetapi yang menjadikan ilmunya sebagai jalan menuju surga. Semoga kita semuanya nantinya menjadi perempuan-perempuan soleh, solihah, yang nantinya bisa masuk surga bersama dengan jalan meraih keberkahan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjadi teladan, menyebarkan ilmu, dan bermanfaat ilmunya bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.